Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita bahasan pagi ini yaitu mengenai kerja terus, kapan kaya. Bersama saya di studio Metro Manulife setelah ditemani bersama Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pagi Mandra. Pak Jeffrey, rupanya sudah ada email dari salah satu pemirsa kita melalui sosmed kita lihat bersama dari Pak Bambang dari Makassar. Saya kok belum kaya ya, padahal sudah kerja keras dan mencapai posisi dan gaji yang lumayan. Sementara ada beberapa teman yang saya tahu kerjanya jam normal, gajinya kecil, tapi kok bisa membeli apa saja. Ini sebetulnya pertanyaan dari, barangkali banyak sekali pertanyaan dari pemirsa kita, Pak. Apa yang salah sebetulnya? Mungkin gini sih, kalau menurut saya kita mesti definisikan dulu ada perbedaan antara kaya dengan makmur. Mungkin yang kita sedang cari, kita ingin idam-idam itu kemakmuran. Kenapa? Karena mencapai kemakmuran itu tidak sama seperti kita mau kaya. Orang yang kaya, dia punya uang untuk beli apa saja. Tapi orang yang makmur, dia punya kenyamanan hidup karena dia punya kekayaan yang bisa membawa dia lebih dekat pada tujuan hidup. Oke, jadi ini kesalahan persepsi atau bagaimana? Ya. Mungkin bukan kesalahan persepsi, tapi selama ini bahwa kita identikan dengan uang semua kan. Kalau orang kaya, semua hitungannya dengan uang, angka, besaran nilai. Tapi orang makmur adalah orang yang punya uang. Nah, dia tapi bisa membelanjakan uangnya untuk kebutuhan dia, dan dia juga bisa menginvestasikan dan menyiapkan masa depan yang cerah untuk dirinya. Itu bedanya sih, Mbak. Jadi orang kaya belum tentu makmur. Belum tentu makmur. Orang makmur udah pasti orang kaya. Udah pasti kaya, betul. Oke, caranya bagaimana kalau begitu supaya kita bisa menjadi orang makmur, Pak? Nah, untuk menjadi orang makmur kita harus punya planning jangka panjang. Jadi uang kita investasikan, kita belanjakan, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan juga masa akan datang. Persiapan ini sangat penting. Karena kalau kita punya uang tapi kita belanjakan semua, kita tetap orang kaya, tapi uang kita habis untuk hal-hal yang tidak kita perlukan. Bedakan antara keperluan dengan keinginan. Oke, tapi namanya manusia terkadang yang direncanakan seringkali meleset nih Pak Jeffrey kiranya ya. Bagaimana caranya untuk bisa mengatur yang mana kebutuhan, yang mana yang sebetulnya hanya keinginan? Untuk disiplinnya bagaimana? Ya, memang yang susah itu disiplinnya. Definisinya gampang. Semua orang bisa, tapi disiplinnya susah. Kita bedakan dulu antara kebutuhan dengan keinginan. Itu yang paling penting. Contohnya makan nih. Makan itu yang kita butuhkan tuh nutrisinya. Jadi makanan sederhana, mungkin dimasak sama istri di rumah, itu asalkan nilai gizinya cukup, udah cukup. Tapi seringkali kan kita mau restoran A, restoran B, mau makannya sama si A, mau sama si B, akhirnya itu menjadi boros. Dan itu menjadi gaya hidup yang mungkin secara nutrisi malah nggak tercukupi. Jadi kita bedakan seperti begitu. Bisa juga begini, untuk membedakan keinginan dan kebutuhan sebenarnya simpel. Kadang-kadang kita ingin sekali beli barang ini, kita tunda seminggu, Mbak. Kalau seminggu lagi kita nggak beli, nggak apa-apa, itu berarti bukan kebutuhan. Hanya keinginan? Keinginan, betul. Oke. Kalau begitu bisa diberikan saran kepada Pak Bambang dari Makassar tadi, Pak. Kiranya apa yang harus beliau lakukan? Ya, pertama tentukan lu tujuan finansial jangka panjangnya. Sebenarnya mau apa nih? Kalau tadi mau pensiun dini, atau mau hari tua yang bahagia, atau untuk pendidikan anak, atau lain-lain, itu tentukan dulu. Kemudian disiplinkan diri, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Dan pastikan posko-posko keuangan itu juga diinvestasikan untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi. Dengan demikian, maka orang yang punya income besar itu juga punya potensi besar untuk menjadi makmur. Karena dia bisa punya uang dan mendekatkan diri pada kebutuhan dia untuk di masa akan datang. Oke, selain investasi, yang banyak juga orang sarankan adalah kita harus memiliki proteksi. Betul. Itu juga harus dimiliki ya Pak? Betul, karena investasi saja tapi ada bolongnya karena risiko tidak tertanggulangi, ini juga bisa menjadi sesuatu yang membuat kita tidak mencapai tujuan jangka panjang kita. Baiklah, terima kasih Pak Jeffrey atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh